kemarin di Rantau Prapat. Dan ini juga Kejora yang aku ingat warung nasi di Palembang, dan ternyata ini orangnya, ucap Bilar dalam hati. Terheran-heran, Bilar kagum dan heran, dan itulah pertama kalinya Bilar melihat Lesti Kejora. Berhenti berputar bila Bilar meninggalkan Lesti yang masih sibuk diserbu wartawan wawancara di siang itu. Cinta Sejati 24 Bilar, bagian ke-20, karangan Umar bin Khattab. beri aku kesempatan untuk mengatakan yang ada di hati. Angin menghembus lembut menyejukkan hati yang tulus di tengah malam yang syahdu ketika melepaskan semua perasaan rindu saat menuangkan seluruh isi kalbu. Ucapkan semua pengharapan, sungguh tak tahan. Hati ini meluapkan segala isinya, meluapkan segala rasa cinta dan rasa cinta yang ditujukan untukmu. Maafkanlah, mohon maafkanlah jika memang benar semua perasaan tak semua tertuju padamu. Memang benar rasa rindunya hati tak semua tertuju padamu. Tetapi segala rasa dalam hati tak dapat dibandingkan dengan segala hal yang ada di dunia ini. Maafkanlah jika terlalu banyak meminta kepadamu, tetapi tak mungkin berharap pada yang lain. Terlalu banyak mengeluh tanpa mengingat besarnya pemberianmu. Engkau berkata untuk selalu ingat kepadamu, tetapi kami terlalu sering melupakanmu. Sebuah tulisan rindu yang kini ditulis dengan tangan kecil ini sungguh tak mampu untuk mengungkapkan segala isi hati. Aku ingin engkau selalu menatapku saat aku bersimpuh kepadamu di tengah malam yang syahdu. Berikanlah kesempatan untuk dapat menegadahkan tangan, mengucapkan segala rasa syukur, meluapkan banyak keluh kesah, menuangkan segala permintaan yang hanya ingin ditujukan untukmu selalu. Aku telah berjanji menjaga dirimu. Kapan ya aku bisa seperti ini? Ya Allah, beri aku kesempatan. Setelah melihat dan menyaksikan langsung wawancara Lesti ketika itu, Bilar berkata dalam hatinya, masih dalam momen terpesona melihat Lesti Kejora ketika itu, Benny agensi datang dengan suara sedikit lantang memanggil Bilar dan kakak. Dan tanpa lama-lama mereka segera menemui Benny yang tak jauh berada di beranda selatan dekat dengan ruangan yang tertulis on air. Dari jauh dengan tulisan dengan lampu LED yang terang menyala berwarna hijau. Dengan sedikit bergegas, Bilar berjalan agak terburu sambil meninggalkan wawancara artis dangdut pendatang baru yang sedang wawancara itu. Sambil memasuki sebuah ruangan yang cukup dingin dengan AC yang berhembus dengan suhu kira-kira 16 derajat Celcius dan ruangan yang sangat rapi, juga terlihat beberapa foto artis dengan cover film FTV terpajang berjejer di sudut ruangan yang dingin itu. Bilar duduk begitu juga dengan Benny dan kakak. Sambil menengok kiri dan kanan, atas dan bawah, meja, kursi kulit berwarna hitam, Bilar cukup kagum dengan interior dalam ruangan tersebut. Sehingga di dalam kekaguman datanglah seseorang yang tinggi badannya, putih kulitnya, dengan pakaian matching dan juga sedikit berewokan tampan mengisi wajah yang cerah itu. Dengan senyum tipis, orang itu menyapa Bang Benny sembari melihat dan juga menyapa Bilar dan kakak. Prospek baru bang? Tanya orang itu kepada Benny. Iya nih, calon artis besar, jawab Benny sumringah. Mendengar perkataan Benny agensi, Bilar merasa senang dan bangga dengan sanjungan dan pujian itu, membuat semangatnya menjadi overload. Bahkan tak terasa seakan-akan Bilar telah menjadi seorang pesohor yang berada di tengah-tengah orang hebat. Waduh, luar biasa Bang Ben ini, kata Bilar di dalam hati.
Perbincangan itu menjadi hangat dalam suasana ruangan yang ber-AC itu. Beberapa pertanyaan sempat dilontarkan kepada Bilar dan itu tidak terlalu berat. Mungkin hanya sekitar 15 menit saja perbincangan itu terjadi dan hasilnya cukup memberi harapan. Bilar dan kakak diberi kesempatan untuk tes casting di home production miliknya 2 hari lagi. Waktu dan tempatnya pun telah diberitahu. Dengan perasaan senang dan gembira terlihat di raut wajah yang sedikit kusam ketika itu. Bilar akan hadir di tempat dan waktu tes casting 2 hari lagi. Dengan saling berjabat tangan, mereka berpisah dikarenakan jadwal yang sangat padat di gedung nan megah itu. Sambil berjalan keluar ruangan yang dingin itu, Bang Benny berkata, "Gimana Lal, abang kau ini hebat enggak?" tanya Benny sambil tersenyum puas. "Luar biasa abang bang, aku enggak nyangka relasi abang hebat-hebat," jawab Bilar sangat senang. "Oh, jangan kau senang dulu. Kau harus tampilkan yang terbaik nanti. Kalau tidak, aku tak menjamin semua tetap melalui proses dan itu bisa jadi gagal," jawab Benny tegas. "Siap bang, aku akan berusaha sekuat tenaga bang dan aku juga enggak mau terpilih karena kasihan," jawab Bilar. "Itu baru anak Medan bah, berjuang keras tanpa belas kasihan," tambah Benny. Mereka bertiga berjalan keluar gedung dengan melewati Lesti muda ketika itu yang masih diserbu pertanyaan wartawan bertubi-tubi. Sambil melihat panjang ke arah Lesti, Bang Benny menarik baju Bilar sambil berkata, "Alamak, panjang kalilah ku tengok leher kau ini. Artis baru itu, Lesti Kejora, pemenang Dangdut Akademi," ucap Benny sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Dengan muka sedikit memerah, Bilar sumringah mendengar perkataan Benny yang sedikit meninggi dengan tambah berkata, "Suka kau rupanya. Sampai merah ini muka aku tengok. Jadi artislah kau dulu, nanti juga gampang dapat tu gadis," jawab Benny sambil bercanda. Setelah melewati wawancara di lobi gedung itu, Bilar menuju pelataran parkir utara yang hanya beberapa menit saja berjalan kaki. Mereka kembali memasuki mobil dan mobil itu berjalan ke arah luar dan mengambil arah timur laut menuju Pluit Mas Penjaringan. Dan di kawasan itulah Bilar akan tes casting 2 hari lagi. Benny mencarikan Bilar dan kakak kos-kosan pria di sekitar Pluit Mas itu, dan itulah rencana perjalanannya sekarang. Beberapa kali singgah di tempat yang Bilar tidak tahu di mana itu. Mungkin itu juga kawan-kawannya Bang Benny, ucap Bilar di dalam hati. Setelah berputar-putar 2 kali di daerah Pluit Mas, akhirnya mereka mendapatkan tempat kos-kosan pria berlantai 2 dan posisi kos Bilar dan kakak pada lantai pertama. Kos-kosannya bernama Puri Mandiri, nomor A4 dengan bangunan berwarna coklat muda. Setelah Benny membayar kos-kosan itu dan Bilar mendapatkan kuncinya, mereka kembali berjalan keluar untuk mencari beberapa perlengkapan tidur dan mandi. Semua itu ditanggung oleh abang yang sangat luar biasa itu. Bilar dan kakak sungguh tak enakan, tetapi gimanalah, mereka belum punya apa-apa dan belum jadi siapa-siapa. Semua perlengkapan telah selesai. Waktu sudah hampir senja. Benny pamit kepada Bilar dan kakak sembari kembali meninggalkan sedikit uang untuk mereka. Sungguh dahsyat. Semua terjadi karena sudah jalan dari Allah, dan itulah perjalanan indah itu. Benny akan kembali 2 hari lagi untuk menuntaskan bantuannya kedua anak muda belia itu. Dan sekarang Bilar muda telah berada di Pluit Mas, Jakarta Barat. Saksikan Cinta Sejati 24 Bilar bagian ke-21 pada video selanjutnya. Salam manis, terima kasih. Berjanji menjaga dirimu sampai esok pagi matahari tak lagi bersinar.